Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di Sharing Night barengan sama gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Dan kita balik lagi pastinya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan teman-teman walaupun dalam via online ya. Masih edisi online. Masih edisi online. Dan juga masih bersama kita bertiga di sini, ada saya Buni Asfian dan saya Taufik Permana. Dan Gurunda. saya Imam Nuryanto. Iya, gurunda kita. Gimana 2021? Masya Allah. Oh iya 2021 awal ini ya. Awal 2021. Saya masih suka lupa Ustaz. Mudah-mudahan ya, kalau saya mengingat kenapa muhasabah sih ya. Maklum orang soleh kan biasa kalau Masya Allah. ya Ustaz. pergantian tahun itu minimal menghitung diri itu, wow, kalau tambah tahun berarti kita tambah umur berarti tambah deket nih jatahnya. Aduh, Masya Allah. Itu berarti subhanallah lah Subhanallah. ini banyak pelajaran kan. 2020 dengan segala kenangan yang ada, kita menyongsong 2021. Mudah-mudahan yang lebih baik, bukan lebih baik nasibnya saja tapi lebih baik amalnya. Amin. Nah, itu sebetulnya. Ya Allah ya Rabbi. Gimana Pik? Udah move on dari 2020? Kelihatan sudah penampilan Iya, penampilannya. Atau ini mungkin 2020 part 2. 2021 untuk awal yang baik. Sekarang Amin. tapi kan kelihatan lebih dewasa. Iya, betul. Lebih dewasa. Seperti sudah punya anak 2 kalau sekarang. Amin. Ya, alhamdulillah. Amin ya. Ya lah, amin nikah cantik anak ke-2. Jangan ya. Nikah dulu makanya nikah ya. dulu. Mudah-mudahan 2021 ya. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, ini kita menerima transferan ilmu dari gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Boleh banget nih, silakan di share, di like, di komen. Dan juga kalau ada yang mau bertanya nanti di akhir acara, boleh di live chatnya langsung aja cantumkan pertanyaannya seputaran tema hari ini, yaitu Nutrisi jiwa. nutrisi jiwa. Nutrisi jiwa. Ya Allah. Kalau udah lihat kan Udah teasernya di Instagram Teasernya kan. udah lihat teaser. Teasernya udah lihat. Kira-kira apa yang akan dibahas, mungkin hikmah apa yang bisa diambil, ilmu apa yang bisa dipetik pada malam hari ini, kita tunggu bentar lagi Apik ya. Betul. Langsung saja untuk itu kepada gurunda kita. Kira-kira langsung dulu Opik. Betul saya. Ya. Kepada gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto kami persilahkan. Alhamdulillah, wasyukur ala nikmatillah, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, alhamdulillah di 2021 ini kita masih dalam suasana pandemi. Mudah-mudahan terus berdoa, selain berikhtiar secara fisik ya, kita terus berdoa juga kepada Allah. Semoga 2021 Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Segera diangkat wabah ini. Amin. Tapi kalau kita hitung-hitung justru ngaji di saat sedang sulit itu mungkin mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Karena Allah berikan pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Sekarang untuk orang belajar itu sulit gitu, harus jihad bil kuota ya. Jihad bil kuota. Nah, ya kan nonton kayak begini lumayan kuota kan. Iya. Kemudian belajar walaupun kita ngajinya via online kan mau bisa bari ngadapang di imam. What is ngadapang tuh? Ngadapang itu rebahan. Rebahan. Karena kan musim hujan ini mager lah orang itu. Malas gerak kan. Nah, jadi kadang-kadang HP-nya disimpan di kasurnya atau HP-nya disimpan di sofanya. Betul. Dia sambil tiduran. Dengar pengajian tuh kan enak ya. Bawaannya langsung mata tuh 5 watt. Kenapa ya Ustadz ya? Bener loh itu, bener loh Ustadz, bener loh. Iya kan tadi. Semua Ustadz. Betul. Karena tadi tingkat kesulitannya di musim pandemi kita kan nggak bisa kemana-mana, pengajian nggak bisa tatap muka, kalaupun kita tidur nggak ada yang mengingatkan. Kalau ngaji lagi live banyak orang kan kita tidur aya neke minimal ada yang noel kan sebelah. Ini kadang-kadang HP terus berbunyi karena saya suka dengar dari teman-teman tuh. Alhamdulillah Ustaz semalam ikut live streaming tapi tak apal akhirnya. Tiba-tiba sudah pindah ke streaming sebelah gitu kan. Ya karena tadi mudah-mudahan ini jadi motivasi ke teman-teman. Makin Allah berikan kesulitan bagi kita, mudah-mudahan makin besar juga pahalanya. Nah itu. Baik, tentang judul yang kita bahas, sekedar review dari apa yang di teaser disampaikan. Karena gini, banyak orang memperhatikan nutrisi tubuh supaya badannya kuat, bodybuildingnya bagus. Ini kan kita udah agak langsing dikit ya, alhamdulillah. Lumayan aku pakai hitam sih lumayan. Enggak sih. Pakai hitam mah kelihatan ya. Enggak. Teka tinggal bungah ya, kembung di tengah maksudnya. Jadi
Orang kadang memperhatikan asupan nutrisi buat tubuhnya. Saya sering sampaikan dulu ketika kajian di Al-Latif itu, betapa banyak orang yang sudah sadar akan kesehatan. Dia pilih menu yang bagus buat badannya itu. Bahkan selain nutrisi buat tubuhnya, dia pikirkan yang terbaik, apa yang masuk ke dalam tubuhnya, karena Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Itu nutrisi buat tubuh. Tujuannya buat apa? Tadi kan supaya badan kita sehat. Selain itu ditunjang juga olahraga. Push up yang digambarkan. Push up, Stan. Itu sampai ada yang kalau ceritanya kalau nggak salah Agim itu sampai 50 kali itu per hari. Akbar, Makanya kan seusia senior beliau tuh masih badannya kuat karena sehari 50 gitu. Tapi bagusnya sih lebih, bagusnya yang penting bagus. rutin. Yang penting rutin. 50 sehari, setahun libur. Kan begitu. Nah, betapa orang sekarang lagi trennya bersepeda kemana-mana, mantep ya, sampai ke gunung-gunung tuh kuat ya. Saya alhamdulillah nggak kuat. Kenapa? Bukan hanya saya nggak kuat, sepeda saya pun nggak kuat. Sekali naik langsung potong jeung rantai-rantena gitu kan. Nah, itu karena dia sadar bahwa menjaga tubuh agar sehat itu sangat penting. Karena ternyata kita baru sadar punya tubuh itu ketika kita sakit. Saya kemarin hampir 2 bulan lah diuji oleh Allah, sakit gigi saya itu ya. Baru sadar punya gigi itu ketika sakit. Masya Allah, selama ini iya. nggak sadar. Betapa, dari sisi apa nggak sadarnya? Sadar kita nggak bersyukur. Kenapa? Karena rata-rata orang kadang nggak lupa ketika baca bismillah ketika mau makan kan. Orang makan baca bismillah. Tapi rata-rata lupa ketika kita selesai makan mengucapkan alhamdulillah. Itu Kang Muni suka lupa atau belum pernah inget? Aku mah suka kadang-kadang ngesatuin. Bismillah, alhamdulillah. Sakantenan di jama. Betul. Kita tidur kadang-kadang nggak lupa. Ini pengalaman pribadi ya. Betul. Baca bismillah, alhamdulillah selama ini saya makan hampir nggak lupa. Selalu usahakan bismillah. Tapi yang jarang beres makan. Betul, Ustaz. Betul alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama bangun tidur dong itu. Mimpi makan. Alhamdulillah amana ya, atau ada yang lebih kuat tuh lihat Imam Bukhari yang alhamdulillah hamdan thayyiban gitu ya. Nah, ada itu luar biasa. Kita memuji Allah setelah makan, Allah beri kenikmatan, kita jarang memuji Allah. Padahal dari makan itu luar biasa, bukan hanya menunya. Tapi bab apa menggayam itu bahasa Indonesia? Mengunyah. Nikmat sekali mengunyah. Betapa kita baru sadar mengunyah itu nikmat ketika gigi sudah dicabut kemampuannya. Itu ketika sakit gigi itu mengunyah itu nggak bisa. Makanya jarang kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Ini nikmat yang mungkin dianggap sepele gitu kan. Nah, tadi nikmat badan sehat. Orang tadi nge-gym, orang tadi push up, bahkan ada yang namanya tuh lari, jogging, bersepeda. Kita diciptakan tuh buat beribadah kepada Allah. Maka sebenarnya badan kita sehat dengan segala nutrisinya. Satu sebetulnya buat apa? Kalau Kang Buni sekarang badannya mencoba nutrisi yang bagus, perawatan muka perawatan rambut, perawatan rambut lurus. Ke dokter muka bener. Iya, ke dokter muka ya. Aku akuin bener. Oh gitu ya, ke dokter muka. Perawatan. Beda kalau saya mah perawatannya datang aja ke tempat wudhu tadi. Mau live saja cukup ku air wudhu, mata kerada kucel wajar lah. Tapi bercahaya di hadapan Allah. Betul. Nah, kita bahas nanti. Nah, ada orang yang luar biasa kan, perawatan mukanya diperhatikan, tetapi muka yang dirawat nggak pernah tersentuh air wudhu. Badannya bagus, nge-gymnya bagus, nutrisinya bagus, tapi nggak pernah jadi tenaga buat kita melakukan sholat. Makanya dulu pernah ini sekedar mengingatkan kembali, saya pernah bahas di akhir zaman tuh banyak orang-orang yang tuh obesitas. Ustaz nyepet aku. Enggak. Emang ngerasa itu. Obesitas. Badannya tuh mulai kembung ya, kembung di tengah gitu. Buncit ya. Ya gitu, buncit. Nah, tapi yang dimaksud bukan itu. Tapi gambaran dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu bahwa ada orang-orang yang tubuhnya besar tetapi ketika ditimbang di hari akhirat tidak melebihi sehelai seekor nyamuk saja. Sehelai
sayap seekor nyamuk. Kenapa tuh Ustaz? Badannya teh kurang Sunda ayut agak beteng budayut tanaga. Itu susah bahasa Artinya, Indonesia. Ustaz. Aduh apa? Silakan ditranslate. Ada translate. Jadi badannya besar tetapi dia nggak apa-apa, kayak kapas kan. Kapas sekilo sama batu sekilo sama nggak berarti? Sama. Sama. Bedanya lamun ditenggelkeun ya itu. Nah, badannya gede kelihatan tapi kapas, nggak ada apa-apa, nggak ada isinya. Itu gambaran, ada satu hadis, ini hadisnya sebetulnya nggak terlalu sahih ya. Tapi minimal ada gambaran begini, bahwa setiap hamba itu memiliki 2 pintu di langit. 1 pintu tempat turunnya rizki, 2 pintu tempat naiknya amal. Jadi makanya kan walaupun ini hadis lemah tapi sebetulnya keharti betul. Kenapa? Tiap orang memiliki jatah rizki masing-masing, nggak akan tertukar. Rizkinya Kang Buni dan Mang Opik di sini nggak akan tertukar dengan saya. Makanya walaupun kita misalkan ijazahnya sama, masuk ke tempat kerjaannya sama, gajinya sama, rizki itu berbeda. Karena rizki bukan gaji. Nggak akan tertukar. Rizki dari Allah nggak akan tertukar. Dulu pernah saya bahas, kalaupun papa mama melarang, kalau itu udah rizkinya pasti dapat. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang kau halangi. Artinya jatah rizki masing-masing sudah Allah atur. Tapi yang jadi pertanyaan bukan rizkinya, karena manusia hidup itu pasti ketemu dengan rizkinya. Tapi yang jadi masalah, apakah rizki yang selama ini kita nikmati mampu nggak naik menjadi amal soleh? Nah itu, naik jadi amal soleh gitu. Karena ada orang yang terus menerima nikmat tapi tidak pernah naik jadi amal soleh, mengisi pintu yang kedua, maka itu digambarkan orang yang obesitas. Makan terus tapi nggak pernah terbakar. Nah, dia terus mengkonsumsi makanan tetapi dia nggak pernah beraktivitas, mager, malas gerak. Akhirnya apa? Badannya namru gede gitu kan, tapi dia nggak kuat ngapa-apain. Nah itu makanya dari keterangan ini, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu buat apa? Buat dekat ke Allah sebetulnya itu. Nah makanya kalau orang memperhatikan nutrisi buat badannya supaya kuat, tapi kadang ada orang yang melupakan nutrisi buat hatinya. Contoh gini kan, kalau badan nutrisinya buruk, apa yang terjadi? Sakit. Kerasa kan? Kerasa. Biasanya laki-laki ya. Laki-laki betul. Karena kalau perempuan laki-laki tuh Kemudian mencret gara-gara apa? Tong mencret itu enak. Diare lah, ada keren. Mencret orang Sunda nyebutnya murus, orang Sunda murus. Diare itu gara-gara apa? Orang makan nggak bagus. Gitu kan, biasanya makannya nggak bagus, artinya nutrisi ke tubuhnya nggak bagus, gampang sakit, gampang flu, berarti dia olahraga nggak bagus. Makanya olahraga menjaga tubuh tuh bagus sebetulnya kan, supaya tetap sehat, nggak gampang sakit. Nah ketika kita nggak menutrisi tubuh kita dengan yang baik, nggak melatih tubuh kita dengan olahraga yang baik, gampang sakit. Yang ngerasain siapa? Kita sendiri. Nah makanya orang tuh gampang dinasehatin kalau sakit tuh. Misalkan Kang Buni, kenapa Kang? Aduh, iya, gitu ya. saya teh, emang gimana? Aduh, saya teh suka nelat-nelatin makan. Makanya makan tuh walaupun sedikit, tapi jangan telat-telat. Ini kan nasihat ya. Kadang masuk tuh. Atau misalkan, aduh aku teh makan yang pedas-pedas, makanya mulai kurangin. Atau misal jadi saya mah suka makan yang asem-asem, sayur asem, nasi asem. Basi dong itu. Itu bahaya kan? Bahaya itu. Nah, itu orang tuh kadang-kadang ketika Ustadz aku teh kok sering-sering pusing, gimana? Kerasa banget itu kayak vertigo. Oh cobain dong, misalkan biasain tiap pagi sebelum makan minum madu hangat. Nah itu kadang-kadang kalau sakit badan dikasih advice atau dikasih nasihat, masukan, orang tuh gampang menerima, nggak marah orang tuh. Satu saat misalkan Kang Opik sakit, terbaring, nggak di rumah sakit, di rumahnya. Nah, kira-kira kalau dijenguk seneng nggak? Seneng, datang. Gimana Pik? Kenapa kemarin 2 hari nggak masuk? Aduh, aku sakit Kang. Sakit apa?
ya ini pegel-pegel badan, nggak enak, kemudian ini agak-agak pusing. Emang kenapa? Ya tadi saya suka kalau pulang tuh malam masuk angin, kadang-kadang gini, makanya satu ini pakai jaketnya yang bagus, jaket kulit yang bagus kan 1,5 juta ke atas lah yang bagus tuh ya. Terus helmnya usahakan full face. Kemudian jangan lupa tuh minum air jahe. Itu kan nasihat-nasihat bagus, orang mau. Ketika dijenguk tenang, enak gitu. Nah, tapi ada satu penyakit yang itu dia yang ngerasain bukan dirinya. Tapi itu sakit orang itu, tapi yang ngerasain bukan dirinya, orang lain. Satu, yang ngerasain orang lain. sakit. Dia yang sakit, Ya, tapi yang ngerasain orang lain. rugi dong. Dua, kalau diberikan anjuran obat pasti marah. Tiga, kalau dijenguk diusir biasanya. Padahal lagi sakit ya. Iya. Nah, sakit apa? Sakit hati. Oh. Apa itu sakit hati itu? Nah, orang hasud, Hasud, iri, iri. itu kan penyakit hati. Sombong, penyakit hati. Ria, penyakit hati. Bukhlu, al-bukhlu itu bakhil orangnya, orang yang medit, Pelit. penyakit hati. Yang ngerasain siapa? Orang lain. Orang lain. Muni sombong, kamari gede assalamualaikum, Gusti Gus Piral mah. Mending nggak mau kamu ketemu teh. Nah kan yang ngerasain siapa? Orang lain. Orang lain. Ya. Pedit opik mah. Ya Si Allah. opik pedit. Medit sekali apa medit itu bahasa Indonesia? Koret ya. Koret, tapi koret bukan koret yang suka buat nyalain api itu. Korek Ustaz, korek. Oh kan tadi gara-gara ada topi itu, tapi di kita jadi plesetannya tapi. Tapi Ya. Ya kan? Opik misalkan tadi didatangi oleh orang-orang tuh. Satu saat kena penyakit bakhil gitu. Nauzubillah min dzalik ya, Pik. Sejak kapan Opik bakhil? Kira-kira dia ngaku nggak? Enggak loh. Ceksa, tengah rasa saya nggak pernah bakhil, cuman nggak pernah ngeluarin uang aja buat sodako. Nah, gitu. Kira-kira kalau dikasih resep buat tidak bakhil nerima nggak? enggak susah. Apalagi datang teman-teman tuh, Pik, Opik udah berapa lama bakhil? Kami teman-teman lagi menjenguk Opik nih. Saya khawatir orang bakhil itu nanti jadi ahli neraka. Bahkan Kang Buni udah berapa lama kamu itu sombong? Nauzubillah min dzalik. Kelihatan Coy. udah ada seminggu ya. Kang Buni teh sombong. Mau nggak kami siapin obatnya? Karena kesombongan itu akan memasukkan orang ke neraka. Diusir insya Allah. Mana ngan saukur gitu. Ngan saukur gitu kamu datang. Ada tuh kan. Nah, itu namanya penyakit hati yang ngerasain orang lain. Beda kalau penyakit badan yang ngerasain kita sendiri. Iya. Aduh kayaknya dia udah harus sebenarnya istirahat nih. Kan gitu. Yang ngerasain diri kita sendiri. Udah nih nutrisi diperbaiki nih. Besok kalau aku mulai sehat, mulai rajin olahraga gitu kan. Nah artinya ngerasain diri. Tapi kalau penyakit hati biasanya yang ngerasain orang lain. Nah lalu bagaimana supaya seseorang bisa jadi sembuh dari penyakit hatinya? Kan gitu yang jadi masalah kan? Supaya nutrisi hati itu. Jadi yang pertama ketika seorang punya penyakit hati, makanya penting dulu, saya masih ingat ada ya kalau di sini yang depan saya tuh ada satu buku ya, tulisan Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan ini terkenal jadi sebuah lagu yang judulnya Tompo Hati. Oh. Dipopulerkan beliau. Opik. Nah, oleh Kang Opik ya. Nah, cuman beda nasib. Opik ini beda nasib ya. Beda nasib dan beda nasab gitu. Jadi mengukur kita seorang itu sakit hati atau tidak, berpenyakit hati atau tidak. Sebetulnya kalau orang satu harus menyadari dulu, dia sakit nggak nih? Dia harus sadar. Nah, dua, dia harus kan tadi kerasanya orang-orang lain. Ya. Karena al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya. Makanya kalau orang ingin tahu sakit hati atau tidak, dia berpenyakit hati atau tidak, tanyain ke temennya. Nilailah diriku. Dulu ada lagu gitu ya. Ya. Nilai diriku. Kenapa? Karena kamu yang paling tahu tentang aku. Makanya ada satu keterangan ketika orang bergaul tuh lihat dengan siapa dia bergaul. Karena kadang seorang mukmin itu cerminan dari saudaranya. Orang tuh bisa tahu, oh si ini sombong. Kan kadang-kadang kita nggak ngerasa ya. Makanya 2021 tuh kadang-kadang gitu muhasabah diri. Kalau dengan Allah mah, dosa dengan Allah mah kita bisa ngakuin ya.
Tapi dengan sama manusia kita harus sering tanya. Selama ini saya pernah melakukan apa nih? Kira-kira ada nggak dari diri saya yang apa istilahnya? Yang menyakiti diri kamu? Atau ada yang buruk nggak di diri saya? Membahasa orang Sunda bukbrak. Barangkali ada yang bisa dibedah pada diri saya gitu Bukbrak kan. tuh apa ya teman-teman? Open house. Ya di Open house. di Bambrangkeun lah. Di Bang Merangkeun bukan. Bukan. Bagi-bagi kacau tadi Bang Merangkeun. Bukan. Artinya diutarakan saja. Nah, itu kalau mau sih. Kenapa? Karena penyakit hati itu baru dirasakan oleh orang lain. Kalau kita seorang pemimpin pengen tahu penyakit hatinya, tanyain kepada bawahan. Coba selama aku memimpin, apa yang kamu tahu pada diri saya itu? Pak, bapak teh medit pisan, Pak. Aduh kan enak tuhnya kan. Susah sih gitu teh. Susah sadarnya kan. Tenang, tapi engke beresnya lu gue beres, kan? Makanya ada satu nasihat ya, ketika kadang untuk kita punya penyakit hati tapi kita nggak ngerasa. Karena untuk tanya ke orang lain agak susah. Makanya di sini ada satu nasihat dari Ibrahim Al-Khawas gitu, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Obat hati itu ada berapa 5 nih? Tombo hati. Ada Pasnya. 5. Lanjutkan latihannya. Ada 5. Kan yang benar kan? Iya. Jadi yang pertama, ketika seseorang ingin betul-betul kan, kalau hati itu kayak ibarat gini, kalau dulu Agim suka bilang gini, gelas yang kotor dimasuki air yang bersih, kita mau minum nggak? Enggak kan? Makanya yang paling pokok adalah bersihkan dulu wadahnya. Baru nanti keluarnya pun yang bersih gitu. Nah, kalau tekonya yang bersih kan bisa kita ngasukin air yang bersih pun keluar pun tetap bersih. Betul. Artinya dia gampang. Cermin, ketika cerminnya bersih, kita berkaca tuh enak. Nah, jadi jerawat pun kelihatan. Makasih, Stan. Jerawat pun kelihatan ya. Nah, makanya tadi fotona pakai filter. Artinya dia nggak jujur. Wow. HP itu nggak jujur. Dia nggak pantas jadiin cermin. Yang cermin itu yang bersih benar-benar bisa menunjukkan keburukan diri kita. Yang kan? Apa-apa tuh, Stad. Ya, ini contoh. Buat muka, bukan buat ngehias tumpah. Kan kemarin juga ada pasangan suami istri nu kecewa tehnya ketika udah menikah. Ternyata ketika istrinya datang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya ini saya sih nggak tahu ini ya. Sekarang lagi tren ya. Mungkin Kang Buni juga ngalamin karena jadi tukang MC ya. Sekarang kan ada tren begini, ketika akad nikah, si calon perempuannya nggak dihadirin kan? Tidak disandingkan. Saya suka nggak setuju itu. Kenapa, Stan? Ya kan khutbah nikah buat siapa? Iya. Lain buat siapa? Buat pasutri. Tapi ini mah kadang-kadang ya saya nggak akan disebutkan masjidnya Alatif ya. Kadang-kadang saya khutbah nikah berdua sama siapa? Suaminya. sama si laki-laki CPP kan. Kalau CPW-nya kadang-kadang gitu. Tenang kan saya pernah di sini. CPW nyumput di belakang. Betul. Memang sih saya husnuzon denger, tapi beda kita nyeramain orang yang kita nggak tahu dengar apa tidak gitu kan. Bos sibuk naon di belakang mah. Padahal kayak saya bilang, kalau pendapat saya dihadirin pun nggak masalah. Toh nggak dipangku. Emang dipangku ke calon suaminya kan enggak. Tapi kalaupun nggak dihadirin nggak apa-apa kan? Ya itu nggak masalah sih. Mau hadir mau nggak hadir sah nikah. Cuman saya lebih seneng tuh ada. Misal kan sekarang mah entertain gampang aja, nggak usah harus beres. Akan kita mah kadang-kadang supaya rame ya. Hadirin dan pemirsa Mondina TV mah gitu kan. Kita berdiri sejenak. Kita akan menyambut bukan calon lagi, mempelai wanita. Akang betul itu yang dinikahi oleh Akang kan gitunya, mana mau gitu. Kalau ternyata jong, lain. Lain eta karena tadi hadirkan. Makanya sebelum Akang hadirin dulu. Dilihat itu kan kebalik, udah jadi sah baru keluar, ternyata salah. Lah, kok beda dengan dina Facebooknya gitu kan? Bentar jangan pada ketawa, udah pernah nikah belum? Ini kayak gitu loh. Ini nasihat saya supaya jadi dikeluarin dulu tuh, nggak usah disandingkan juga nggak masalah. Duduk di belakang aja sama ibunya. Kan kalau disandingkan kan, misalkan ini kan nggak jaga hijab, nggak boleh kan berdua-duaan.
Saya sih bilang kalau berdua-duaan kan depan tuh ada bapaknya. Betul, ada saksi. Kalau di lahun atau di pangku kan masalah itu. Astagfirullah. Nah, tapi kalau nggak risih ya kalau disandingkan risih. Ustaz izin bertanya, pernah ada yang dilahun? Karena itu baru nggak boleh kan. Itu baru nggak boleh kan. Tapi kan saya bilang kalau ini kalau nggak disandingkan agak risih nih, aku biasa juga sama laki-laki nggak biasa. Kenapa nggak di belakang aja? Kan ada ibunya di belakang, hadir, menyimak. Kita lebih enjoy toh. Kalau saya nih sebagai pembicara, enak kan ada dua-duanya. Ini Neng di pengkera kan nggak enak kan? Ngadangu Neng gitu. Nggak gue payah apa kecuali pakai kamera. Jadi saya bisa melihat bahwa dia itu mendengar, cuman susah juga. Saya sih lebih seneng karena ini nasihat. Jangan gara-gara entertain gitu. Orang tuh jadi nggak dihadirkan. Kalau dihadirkan aku mah nggak risih. Apa risih nggak enak nih disandingkan dengan ini biasa aku mah menjaga jarak dengan laki-laki ya udah di belakang. Toh sama-sama hadir di majelisnya daripada disumputkan. Makanya surprise-nya sebelum akad, berdiri sejenak, sebelum akad tuh langsung kita sambut itu lebih bagus gitu maka jadi nggak bahas bab nikah. Jadinya beta saya tuh nggak bahas naon beta. Saya sebagai MC menjadi masukan juga nanti. Itu tadi nggak bahas apa saya tuh. Terakhir yang pertama muka filter itu gagal Ustadz sih. Jadi karena bab nikah aduh ampun jadi nggak capek. Filter apa ya tadi muka aku. Nah kembali lagi bahwa tadi contoh saya ngasih contoh di pernikahan makan kalau orang tuh pencitraan kan mukanya di pada asiran betul gitu. Makanya yang paling jujur itu adalah cermin yang bersih gitu. Nah, hati yang bersih itu atau hati yang berpenyakit itu nanti diobatinya. Kalau kata Ibrahim Al-Khawas qiraatul Quran wa tadabburihi. Jadi membaca Al-Quran atau qiraatul Quran bitadabur. Membaca Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu bukan hanya baca. Kan ada orang, Ustadz, aku baca Quran tapi nggak ketenang-tenang. Pertanyaannya baca aja atau sampai dia memahami. Jadi kenapa jadi obat hati? Kan kadang-kadang kayaknya sakit hati itu kadang-kadang yang pernah kita bahas. Ketika kita luput nih dari sesuatu, kita kadang-kadang nggak enak, putus asa. Ada orang yang putus asa. Ada orang yang lagi ditimpa kesulitan, kayaknya udah ini gelap nih, kayaknya ini udah akhir hidup gitu kan. Udah putus asa lah dengan rahmat Allah tuh. Ketika seorang dia berambisi ingin meraih sesuatu, lalu sesuatu yang dia kejar nggak dapet, dia sakit hati, kecewa. Itu kan itu penyakit hati juga. Dia ditinggalkan menikah oleh kekasih yang dia cintai, sakit hati. Saya nggak ngomong orang berdam gitu ya. Mudah-mudahan calonnya yang dulu memutuskan melihat. Nah, betapa beliau tuh sakit hati. Sutrisna saya gitu kan, stres. Akhirnya apa? Baca Quran, baca surat Yasin, tapi itu tenang-tenang hati. Itu kenapa, Ustaz? Karena bukan hanya sekedar baca. Makanya beliau menyebutkan qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Quran dengan tadabbur. Artinya apa? Membaca bukan sekedar membaca, tapi memahami apa yang dia baca. Gimana caranya? Aku kan bukan ahli tafsir. Minimal satu, lihat terjemahnya. Berlama-lama kita baca Al-Quran. Contoh, ada satu ayat ya yang sering saya sampaikan. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ketika datang satu musibah, ingatlah bahwa musibah itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, buat apa Allah menegaskan begitu? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu itu tidak terlampau kecewa terhadap apa yang luput bagimu. Satu saat kita kehilangan sesuatu, jangan kehilangan harapan. Kenapa? Ini Allah sudah menakdirkan. Dua, wala tafrahu bima atakum. Jadi kalau satu saat kamu kecewa, apa yang kamu harapkan nggak terwujud jadi kenyataan, kayak bahasan yang lalu. Jangan kecewa karena Allah sudah maha tahu yang terbaik. Kemudian wala tafrahu bima atakum, jangan terlampau senang terhadap apa yang Allah beri. Kenapa? Karena satu saat apa yang kamu miliki itu akan hilang. Jadi kalau bahagia kita nggak terlampau bahagia. Kenapa? Satu saat apa yang kita miliki akan hilang. Makanya kan semuanya titipan kan? Semuanya titipan. Apa yang kita miliki itu titipan. Satu saat akan hilang. Maka ketika seseorang mengejar dan misalkan nih dia
ada pebisnis nih, sama-sama nih bersaing. Ini kita bersaing nih, yang dapat opik. Padahal kita tuh udah presentasi gila-gilaan lah. Sudah banyak tim ahli kita hadirkan, tapi yang menang dia. Justru yang termiskin di antara kita, misalkan perusahaannya. Yang terkecil di antara. Tapi malah yang menang dia. Ini omsetnya bakal lebih gedean. Kita kecewa. Nah, kekecewaan kita tuh kadang keputusasaan kita, kekecewaan itu jadi penyakit hati. Akhirnya apa? Timbul hasud kan? Timbul hasud. Alah, mau tuh dipuruluk bahasa Indonesia. Kayaknya dia pakai guna-guna apa nih? Kenapa? Itu ya puruluk ya. Kita udah manggil tim ahli. Gitu kan? Perhitungan sesudah mantap. Udah bener-bener lah bikin presentasi bagus. Si eta wajah nggak meyakinkan. Penampilan nggak meyakinkan. Modal nggak gede. Belum nikah pula. Tapi dia yang berhasil tendernya. Kecewa banget kita. Karena kekecewaan kita kan timbul penyakit hati apa? Hasud. Hasud apa? Ketidaksukaan melihat keberhasilan orang lain. Akhirnya apa? Dicari-carilah kesalahannya. Itulah buat penyakit hati. Masuk penyakit pertama, langsung masuk ke penyakit kedua, dicari-cari kesalahannya. Boa-boa. Apa boa-boa itu? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ular kayak boa. Boa ini merek ini boa. Apa Jauh. Toma danau. Toba Gusti. Toba. Jadi kadang-kadang tadi sudah kena nih nggak enak, dia udah berhasil lebih duluan. Maka timbul hasud. Kalau sudah timbul hasud, dia nyari cara buat supaya kenikmatan yang terima opik hilang. Si iblis kan gitu. Ketika datang nih makhluk yang baru namanya Adam. Dibuat dari tanah. Yang dianggap tanah lebih rendah. Timbul kan kesombongan si iblis tuh. Sombong itu karena merasa lebih. Kan mungkin orang pendek bersombong dari orang yang tinggi. Agak susahnya. Untung saya pendek. Enggak, kita sama sejajar. Nah, jadi ya duduk sama. Jadi si iblis itu kan merasa, alah, aku kan masih bagus. Terbuat dari api, dia tanah. Artinya nggak level lah. Adam tuh nggak level dengan aku. Satu, dari bahan aku lebih leading, lebih bagus. Kayak tadi kan gambarannya. Dua, senioritas. Aku lebih senior. Cek si iblis teh. Tapi ternyata Allah berfirman, usjudu li Adam. Ayo kalian bersujudlah kepada Adam. Timbullah kesombongan tadi. Aba wastakbaro. Iblis menolak. Karena dia merasa lebih dari Adam. Nah, mulai penyakit hati ini. Kenapa? Aku senior, bahanku lebih bagus, tapi kenapa yang dihormati Adam? Nah, timbul hasud. Sudah merasa lebih, dia timbul hasud. Karena hasud itu biasanya karena merasa orang tuh merasa lebih. Ketika ada orang yang di bawah, lebih diangkat, maka dia nggak enak. Nggak terima. Akhirnya dia cari cara supaya menjatuhkan Adam. Nah, itu penyakit hati. Makanya obatnya apa ketika ada semacam itu kekecewaan, kita luput dari sesuatu, persaingan kita kalah bersaing, pacar direbut oleh orang lain. Makanya kembali kepada Al-Quran. Maknanya banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari Quran. Jadi ini pelajaran bagi saya. Kalau kita sulit nih, kita sakit, ada contohnya di Quran. Iya. Kalau kita menjadi orang kaya, jangan sombong. Ada contohnya di Quran. Yeah. Bagaimana Nabi Sulaiman, gitu. Kalau kita punya jabatan, kekuasaan, ada contohnya Nabi Daud. Nabi Daud kan sebagai seorang raja. Jadi kalau ganteng, opik ganteng misalkan, wah sombong kegantengannya, baca ayat surat Yusuf. Sok naon deui. Gagah, kuat, jago, siga Nabi Musa. Ayat contohnya kan Nabi Musa. Kita soan misalkan otot kawat balung besi wajah asbes urat kabel. Seolah-olah paling kuat sana dibandingkan Nabi Musa. Ada orang jago dalam pengobatan. Wah, saya mah hebat. Ngobatinnya apapun bisa saya sembuhkan. Ada Nabi Isa. Nabi Isa mah orang meninggal bisa digudang deui gitu kan ya. Orang sakit sekali usap kemudian sembuh. Jadi segala di Quran itu ada obat buat kita, menutupi kesombongan kita, hasud kita.
Nah, makanya satu, pantas kalau supaya kita nggak berpenyakit hati, sering baca Quran bitadabur. Dua, kholaul batn, sering mengosongkan perut dengan melaksanakan saum. Karena orang saum tuh merasa dirinya diperhatikan oleh Allah. Dua, orang saum tuh yang perutnya kosong itu karena maksiat nggak terlampau kuat, gitu kan? Karena merasa diperhatikan oleh Allah, dia akan menjaga matanya, lidahnya, telinganya dari sesuatu yang akan merusak saumnya. Dari kekosongan perutnya dia akan memperhatikan orang lain, dia merasakan keperihan orang lain, dan dia nggak akan merasa hasud kepada orang lain. Timbul rasa kasih sayang pada orang lain yang susah. Dari apa? Mengosongkan perutnya. Alhamdulillah saya udah berapa bulan nih jadi susah saum nih. Kenapa? Ya, alhamdulillah saum terus ya. Belum, saya mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan sudah sehat bisa saum kembali nih. Nah, ini melembutkan hati orang yang sering saum. Makanya kan tingkatannya sebulan 3 kali. 13, 14, 15. Setengah bulan ya, usahakan ya. Kemudian tambah intensitas saum Senin Kemis. Sebulan berapa kali? 8 tambah 3. 4 kali 2. 8. Kan sebulan itu 4. Iya. 4 kali 2 berapa? 8 kali kan? Iya. 8 kali. 8 kali kita saum Senin Kemis. Iya. Ngawulang kene. Iya. Ngawulang kene. Habis 4 kali 2 dibulak-balik. Masih kurang nih naik ke saum Daud. Berapa hari? 15 hari. Sehari saum, sehari Sehari tidak. Itu luar biasa lembut. Rata-rata para ulama begitu. Makanya saya belum jadi ulama. Kenapa? Aduh, saumnya masih belum bagus nih. Makanya nih melembutkan hati saum. Kenapa kata Nabi? Asyamu junnatun. Saum itu penghalang dirimu dari api neraka. Dan saum itu penghalang dirimu dari kemaksiatan. Makanya orang yang sering saum itu insya Allah bisa menjaga dirinya. Ada contoh gini. Orang lagi saum ninggalin aurat, aduh saum kan gitu kan. Mau bohong lagi saum. Nah itu udah terapi hatinya. Makanya 2, kholaul batn, mengosongkan perutnya. 3, qiyamul lail. Salat malam. Ulah qiyamul lail. Aduh. Qiyamul lail, salat Ya Allah, malam. ya Allah. Luar biasa. Karena contoh ya, pengalaman orang kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kamu melakukan qiyamul lail. Kenapa qiyamul lail itu? Qiyamul lail itu manhatun anil ismi, menghalangi kamu dari dosa. Kemudian istilahnya bahasanya gini ya, menghalangi kamu dari berbuat dosa, kemudian mendatangkan kesehatan kepadamu dan mengusir penyakit, di antaranya penyakit hati. Udah kerasa kalau malam kita sudah sholat malam ya, pagi hari itu tidak hobi sunaps, hati kita nggak buruk, tapi lebih semangat, lebih cerah menata hidup. Jadi menatap hidup itu lebih cerah bagi orang yang sudah sholat Lebih optimis malam, ya, lebih optimis menghadapi hidup. Kenapa? Dan jadi maksiat itu jadi kagok. Kalau malam kita udah sholat nih, lebar, sayang dengan semalam apalagi sampai meneteskan air mata, gitu kan? Nah itu luar biasa. Qiyamul lail. Kemudian keempat, watadaru indas sahar. Atadaru indas sahar itu dia khusyuk beristighfar ketika menjelang sahur atau ketika waktu sahur. Di dalam surat bukan makan ini mah. Surat apa ya yang kanu minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun. Itu ada ashari itu. Lahirnya waktu sahur. Jadi ketika waktu sahur dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sok bayangkan sudah qiyamul lail, kemudian beres qiyamul lail kan waktu sahur tuh, ya, menjelang sahur, ya. menjelang subuh. Ya. Kan nggak selamanya kita sahur. Waktu sahur ada. Waktu sahur ada. Ini mah waktu bukan ketika sahur, waktu sahur. Waktu sahur ya. Ketika waktu sahur dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena inti dari syarat masuk surga itu ketika bersih kita dari dosa. Maka kalau kita semalam sudah qiyamul lail, kemudian kita tutup beristighfar kepada Allah menjelang subuh, maka hari itu kita akan dijaga, hati kita akan bersih. Nah itu. Kemudian yang terakhir, mujalatus solihin. Dia bergaul dengan orang-orang soleh. Nah tadi, orang soleh yang ngingetin kita. Bu ini sombong, ulah nyeri hati. Oh buah bener ya.
Buni menit centilnya. Kan nggak enak. Nggak enak gitu kan. Setek. Nah, artinya jangan marah. Nasihatnya langsung. Iya benar. Ya Allah, bener, menit centil Gusti usia sakit tuh. Ya Allah, nah misalkan ya. Rek lain oke menit aduh dirieu. Misalkan ya. Ya Allah. Ini misal contoh, enggak kenyataannya emang begitu. Kenyataan begitu. Nah, aduh skakmat ya Allah. Nah, itu teh pentingnya kita ketemu orang-orang soleh. Orang soleh itu nggak akan membiarkan temannya dalam keadaan kesesatan. Makanya pantas kita ada komunitas orang-orang soleh. Tujuannya apa? Di saat kita drop iman ada yang menguatkan, di saat kita melenceng ada yang meluruskan, di saat kita salah tuh ada yang membetulkan. Gitu. Jadi ini diantara 5 hal yang menjadi obat hati. Nah, tapi karena waktunya udah nggak ini ya, atau sakit ulawenya. Keren banget. 5 hal jangan lupa ya, kalau mau dicatat boleh. Yang pertama adalah tadi lagi denger lagu Opik aja. membaca Al-Quran dengan tadaburnya. Yang kedua tuh puasa sunnah. Yang ketiga adalah sholat malam, qiyamul lail. Yang keempat itu adalah istighfar di waktu sahur dengan sebenar-benarnya istighfar. Yang kelima itu adalah bergaul dengan orang soleh. Nah, bergaul orang soleh itu kan bukan hanya gaul aja, tapi di antara pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh itu kita dapat nasihat-nasihat baik. Dapat nasihat baiknya. Makanya kita usahain sih kalau punya dana, punya apa, nggak punya dana itu nggak apa-apa, dah lempang weh. Kita datang para orang-orang soleh itu nggak mesti ustad ya, teman-teman kita yang soleh atau kepada ustad-ustad sering-seringlah bersilaturahim, dapat masukan, dapat nasihat. Itu jadi nutrisi hati. Jadi selain badan kita dibentuk yang bagus gitu kan, ini bagus kan, ini belum nikah udah segede ini ya, sekokoh ini. Makanya barengi nutrisi hatinya dengan 5 hal tadi sehingga kita kuat tidak berpenyakit. Badan kita sehat, hati kita sehat, insya Allah. Amin. Kita masuk surga ketika mati. Amin gitu. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Itu teorinya. Kita lagi belajar. Semangat kita harus mempraktekannya ya. Iya. Buat teman-teman sekarang Barakallahu Fik Ustadz Imam Nuryanto ya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Opik sudah ada pertanyaannya? Ditampilkan, kita boleh menyapa dulu, boleh disapa dulu nih. Belum ada. Oke, disapa aja dulu nih Kang Buni, teman-teman yang sudah gabung sekitar ada berapa nih? 353 orang, Masya Allah. Teman-teman terima kasih banyak. Ada Kang Farhan Naufal Hamadi, ada Kang Arif Bagus, Kang Arif Hanapi, Kang Rapli 1453, Fitri Auliani, Yuda Saputra Alvan, Dewi Setiawati. Tapi yang paling pengen ini kan punya radio, coba dibaca yang bagus. Kang Dika juga. Kang Dika, Dika yang mana yang suka di sini? Yang suka di sini. Dika Banowati, bukan. Masya Allah, tapi banyak banget yang menyimak, mungkin pada konsen ya Pik ya. Iya, konsen dengan tema kita luar biasa ya. Ini coba di tempatnya, disebutkan tempatnya nanti ada Kang Bukhari Asidik itu Pangandaran hadir. Masya Allah. Kang Hamdan Akila itu Subang. Aja ini tes ada. Kita nanya, nggak ada yang nanya, mana kita yang nanya? Nggak ada. Coba ini teh Ratu bukan? Iya, makanya karena nggak ada yang nanya, kita aja yang nanya. Pik ada pertanyaan nggak Pik? Dari Opik ya, silakan. Kalau dari Opik yang nanya. Tentang masalah hati gitu. Ya terkadang ya itu sih Ustaz, misalnya teh. Iya betul sekali. Betul Ustaz. Gimana? Sebentar, udah ada yang nanya. Oh iya itu aja. Dari Rifki Oktavian Ustadz, Bismillah. Ini Pak Ustadz Imam mau tanya biar gak muncul penyakit cinta dunia. Wah, gimana tuh Ustadz ya? Itu pernah kita bahas dulu ya. Cinta dunia wajar, cinta dunia dah karena kita hidup di dunia sih. Jadi cinta dunia itu wajar. Bagian dari dunia itu apa? Perempuan bagian dari dunia kan? Ya wanita. Sampai ada lagunya kan yang The Changcuter itu. Yang mana? Racun dunia. Racun dunia. Jadi, mah kamu yang bilang channel. Jadi bagian kan dunia itu gini. Satu kan almal harta. Kemudian kan ada zuyina linasi hubus syahwati minan nisa. Perempuan. Kemudian anak. Kemudian harta. Kemudian nanti rumah, tanah, kebun, kemudian kendaraan. Kan dia tanya, nu itu eta teh dunia. Istri kan, istri yang cantik. Wios geulis asal soleha kan mantep. Istri cantik. Kemudian harta, tahta, anak ya. balageut, itu kebahagiaan anak tuh.
Kemudian sudah harta anak anak harta. Tabungan lumayan, dompet susah ditilepkeun. Ke dunia unggul kan. Kemudian tanah, sawah, kebun, properti. Kemudian ada juga al-khayl musawamah, dulu mah kuda, sekarang tuh kendaraan. Nah, itu bagian yang zuyyina linnasi. Memang Allah sudah tanamkan rasa cinta itu. Makanya ketika dalam satu ayat tuh justru Allah memberikan perintah kepada kita itu la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi gini pola hidupnya, jangan kebalik. Sesibuk-sibuknya kita mengejar dunia, jangan lupain akhirat. Kebalik. Sesibuk-sibuknya kita ngejar akhirat, jangan lupain dunia karena kamu hidup di dunia. Jadi tetap cinta dunia itu boleh, tetapi sewajarnya, tidak di hati. Nah, makanya gimana supaya cinta dunia ini nggak mengakar di dalam hati? Ya tadi kan, aku udah cinta banget sama dia, dia malah ninggalin nikah. Dia udah putus asa banget. Artinya apa? Itu udah di hati banget. Ingat, perempuan itu bukan racun dunia ya. Iya, bukan lagu itu. Jadi itu urusan dunia itu Allah sudah mengatur. Kita kehilangan jabatan, waduh, kayak putus asa banget. Kenapa? Jabatan titipan kan tadi sesuai dengan teaser. Iya. Istri, anak, ini teorinya nih. Asli nama hese itu. Harta itu juga titipan semuanya. Kita akan kehilangan sesuatu. Jadi dunia itu nggak ada yang lama. Kuluman alaiha fan. Segala yang dunia itu seluruhnya apa? Fana. Makanya untuk mengatur supaya kita tidak terlampau cinta kepada dunia. Karena cinta ke dunia wajar, tapi tidak boleh sampai berlebihan dalam cinta ke dunia. Makanya ada satu nasihat dari Rasulullah yang pernah kita bahas, aksir dzikrul maut yusallika anid dunya. Perbanyak engkau mengingat kematian, itu akan mengalihkan kecintaanmu terhadap dunia ini. Oh, jadi harus ingat-ingat. Ya artinya kita nggak akan terlampau terobsesi. Kata dulu pernah kita bahas tentang nasihat Haji Bolotnya, hidup tuh lah ambisius tuh, ambisi gitu. Itu yang membuatkan kotor hati gitu kan. Karena kita terlampau cinta. Dan kalau terlampau cinta, kita takut kehilangan. Kita cinta banget ke jabatan ini. Satu saat ketika kehilangan, sutrisna kita. Stres gitu. Punten Kak Bapak Sutrisna bisa namanya tadi stres maksudnya ya, mesti ada. Kemudian ada orang yang cinta kepada hartanya, ketika kehilangan hartanya dia stres. Kenapa? Karena dia terlampau cinta pada hartanya, padahal seluruhnya titipan. Makanya pantas rumusnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kami milik Allah, jangankan harta. Jangankan dunia ini, jangankan jabatan, kami pun milik Allah. Dan satu saat Allah akan mengambil. Ini teorinya. Ini teorinya ya. Makanya tadi salah satu nasihat Rasulullah tuh aksir dzikrul maut yusallika ani dunya. Perbanyak kau mengingat kematian, maka itu akan mengalihkan perhatianmu, kecintaanmu yang terlalu terhadap dunia. Kenapa? Karena ada akhirnya. Gitu. Mentak tong sieun. Aduh, Ustadz abdi mah goreng kaput misalkan. Goreng batut teh. Buruk muka. Aku tenang, enggak lama. Besok lusa juga kita mati. Ganteng, jangan terlampau sombong. Kenapa? Dan enggak lama gitu. Ada pertanyaan lagi dari ini banyak, Ustadz, Masya Allah. Tuhnya ditantang sih. Oh, ini aja ya udah. Okay. Ya udah dipilih nih ya sama teman-teman kita dari Shift Media. Dari silakan Opik. Ya dari Safitri M. Safira. Safira. Itu tulisannya jelas tuh. Siapa Fitri? Siapa? Siapa Fitri? Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau semisal kita selalu dikelilingi rasa khawatir dan resah, apakah itu salah satu banyaknya penyakit hati kita atau bisa berkaitan dengan mental illness saja? Mental illness. Khawatir, resah itu karena apa biasanya? Banyak, khawatir. Resah itu karena khawatir. Resah itu khawatir berlebih. Jadi resah, gelisah, saya juga ngalamin juga ya resah. Galau. Tapi kembali tadi rasa resah, gelisah wajar. Karena satu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Keresahan itu karena kita nggak tahu apa yang terjadi kan? Iya. Nah,
India kan resah. Iya, resah. Ustaz, aku teh kebagian nikah apa enggak ya? Aku kira-kira nanti dapat jodoh apa enggak ya? Itu resah, gelisah, khawatir aku kelak nggak dapat jodoh yang ini. Jadi terlampau kelebihan, kekhawatiran, overthinking. Lu pernah sebenarnya itu overthinking ya? Insecure. Jadi Insecure. bukan insecure itu loncatan karena tembok tuh yang julung-julung gitu. Oh, parkour. Jauh nama. Jadi sebenarnya rasa-rasa khawatir itu wajar karena sifat manusia yang memang nggak tahu hal yang gaib ya. Makanya rasa resah itu akan bisa kita kendalikan. Saya juga sama kan. Aduh ya Allah gimana. Sering gitunya takut sampai gelisah nggak bisa tidur. Tapi ketika kita pasrahkan, kita ikhlaskan, kita pokoknya ya udah ya Allah, saya hanya bisa berikhtiar mencari yang terbaik. Engkau yang Maha Tahu, maka aku serahkan. Makanya obat resah, khawatir adalah tawakal ala Allah. Tawakal itu artinya menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, kayak dulu kan, aduh gimana nya saya keterima apa enggak ya? Kuliah tuh nggak keterima apa enggak? Stres kita, stres nih. Ya Allah, kalau nggak keterima gimana? Banyak hal-hal yang kita gambarkan buruk, padahal ketika kita lalui nggak seburuk yang kita gambarin. Yeah. Pernah nggak? Gitu kan? Jadi kita kadang-kadang, wah gini. Ternyata setelah kita lalui nggak seburuk yang kita gambarin. Cuman gini aja. Nah, itu teh karena awalnya resah kan, khawatir. Ternyata kita lalui, oh geningan gini aja. Padahal awalnya horor banget, kayaknya bakal gini. Ternyata ketika kita gini dulu kan, kalau rumah tangga kebayang, saya gaji cuman, istri saya tuh uyuhin bahasa Indonesia. Uyuhan tuh susah kan? Uyuhin. Saya gaji aslinya cuman 100.000 per bulan. Luar biasa kan? Tahun 2004 tuh waktu saya pertama kali pertama menikah. Iya, betul. Betul kan? Betul. Gaji saya cuma 100.000 per bulan. Kebayang itu cukup di mana? Tapi alhamdulillah istri saya kan sehat sampai sekarang berkembang gitu kan. Iya. Artinya sakit tuh ada kan kegelisahan mak ketika belum nikah teh. Ya Allah, muncul kurang sunah maka paraban, memang hayam ke paraban. Nanti saya bisa ngasih nafkah. Ada sebenarnya di tegar-tegar juga ada itu. Tapi satu ya, yang saya lakukan ini ibadah. 2, saya miskin tapi Allah Maha Kaya. Saya miskin tapi Allah Maha Kaya. 3, kadang kita ana inda dhonni abdi bi. Aku ada pada perasaan hambaku kepadaku. Ya Allah, karena aku melakukan ini adalah ibadah. Aku miskin tapi Engkau Maha Kaya. Tolong cabut segala keresahan, kegundahan, kekhawatiran ini ya Allah. Ganti dengan ketenangan. Beri hambamu ketenangan. Ternyata ketika dilalui rumah tangga, ternyata tidak sehoror yang dibayangin sebelumnya. Makanya kan ada satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kan tadi dari awal, tawakal tuh berlindung kepada Allah. Anil hammi wal hazan. Dari rasa resah, kecemasan dan sedih. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Dari rasa takut dan dari rasa bakil. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari lemah dan mager, malas gerak. Gitu kan. Wa'udzubika min golabatid dain wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu dari tekanan hutang dan paksaan orang. Jadi ada doanya tuh. Jadi kalau ingin tadi pasrahin ke Allah, tawakal dan berdoa Allah. Ini doanya kalau kata Nabi baca tiap pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid dain wa qahri rijal. Kasusnya ada seorang sahabat yang dia diam di masjid tuh karena stres mungkin kalau sekarang. Ditanya Rasul, bukankah sekarang bukan waktu sholat? Kenapa kamu sudah di masjid? Tapi jangan suzon, ngopik di masjid. Stres ya. Tapi kalau dialami biasanya kayak gitu, Ustaz. Jawabannya apa? Humumun lazimat li ya Rasulullah. Waduyun. Aku sedang dilanda kecemasan. Kenapa? Cemas itu kan sesuatu yang akan datang. Dan aku banyak hutang. Maka kata Rasul, mau nggak aku berikan resep nih? Nah, kan sakit hati, tapi dia mau menerima nih. Dia mau menerima nasihat dari Rasul. Bacakan ini tiap pagi dan petang. Nah, itu resepnya. Tiap pagi dan petang. Akhirnya setelah diamalin gitu, tapi jangan cespleng. Nyanya sehari langsung lengit. Hutang 2 miliar langsung hilang. Enggak juga kan. Dia bilang, adhaballahu anni. Allah sudah menghilangkan rasa cemasku
dan Allah sudah melunaskan hutang-hutangku. Jadi obat rasa resah, khawatir, gelisah, gundah gulana adalah berlindung kepada Allah, tawakal kepada Allah gitu. Itu sebetulnya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ada lagi nih terakhir? Iya. Mau dijawab sama Ustaz? Mau terakhir? Saya seorang guru, saat ini saya merasa pundung, sakit hati karena anak didik saya susah diajak belajar. Ya udah dibaca mah jawab kesian Ustaz. Bagaimana cara manage hati? Ya udah, jangan kita kamu sama dengan jawaban yang tadi. Jadi kita mah dituntut berikhtiar. Jangan terlampau berharap di orang ting ya. Kita hanya berikhtiar saja. Kalau pundungan enak, da ceramah ge pundung datang. Gusti ning saeutik nonton ngan 12 orang kan malas geus kan gitu kan. Makanya kita udah daring itu sudah ibadah. Itu yang pokok. Kita daring itu sudah ibadah. Orang ikut atau tidak ikut, yang penting kita ikhtiar. Jadi Allah memberi poin bukan orang ikut kita, nurut ke kita sebagai guru, tapi kita sebagai guru sudah melaksanakan tugas dengan baik. Makanya patawakal ala Allah saja deh gitu. Karena ini udah jam 9:30 kurang. Belum start jam 9. Karena kita telat live kan. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Buat teman-teman yang udah tadi kalau bahasa Inggris itu ngeburu dulu ya. Pertanyaannya mohon maaf banget, mungkin lain kesempatan nanti bisa bertanya kembali kepada gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto ya. Tadi Masya Allah udah beberapa hal dan juga banyak banget transfer ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Di antaranya tadi 5, jangan lupa ya. Semangat nih. Nanti kita ketemu Selasa depan apa yang terjadi. Ditanya. PR. Apa yang dirasain? Betul ya, oke. Ustadz Imam ada yang mau disampaikan lagi? Oh sudah cukup, banyak kan saya udah banyak menyampaikan. Terima kasih banyak, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Sama-sama. Opi kan yang mau disampaikan? Terus semangat, yang resah akan 2021 tadi kata Ustadz. Iya, belum tentu seburuk yang kita bayangkan. Iya, benar. Itu dia. Karena yang menguasainya siapa? Allah. Udah gitu aja deh. Jangan lupa juga buat teman-teman ini yang mau donasi untuk bencana banjir di Sumedang ya. Banjir dan longsor ya? Banjir dan longsor ya, betul. Ini bisa langsung aja cek di Instagramnya @sif.care. Sekali lagi kalau yang ingin donasi bisa dicek di Instagramnya @sif.care ya. Pokoknya ditunggu, ini peluang baik buat teman-teman untuk bisa berdonasi dan juga berinfak sedekah untuk saudara kita yang terkena musibah banjir dan juga longsor di Sumedang, Jawa Barat ya. Infak terbaik gitu. Betul sekali. Dan kita juga mungkin bertiga turut berduka juga ya. Ya, terutama yang kemarin ya. Luar biasa, takdir Allah kita tidak ada yang tahu. Makanya nggak selamanya kenyataan nggak sesuai dengan harapan tuh jelek ya. Asa an takrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu pada itu baik. Kemarin ada orang gagal terbang. Betul, gagal terbang, gagal tes swab, kabur mahal itu. Ada orang yang beberapa kan tadi ada yang dia nggak jadi ikut kan. Tapi justru mungkin dia kecewa. Kesel gitu. Tapi ternyata dari balik kekecewaannya Allah menyelamatkan dirinya. Allah masih beri kesempatan hidup buat dirinya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan mereka syahid karena sesuai dengan satu hadis bila mati terbakar, tenggelam. Dan mudah-mudahan mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah. Jadi mereka menutup hidupnya dalam keadaan yang terbaik dan mudah-mudahan mereka ditempatkan di jannahnya. Amin. Tentunya bagi seluruh awak yang muslim, mudah-mudahan tadi Allah terima amal solehnya. Amin. Nah itu dulu barangkali. Ya, teman-teman terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi insya Allah di Selasa malam depan ya. Sharing Night bersama Sif Media. Sebelum pamit jangan lupa kalau buat informasi kajian online kita bisa di follow aja Instagramnya Pik. Betul, @sifmedia.id. Betul, dan kita bertiga undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, mungkin hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share buat video kita pada malam hari ini ya. Saya Buni Asfian. Saya Taufik Permana. Dan saya Imam Nuryanto. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.